Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Edisi 269. Edisi 269 juga merupakan edisi latihan ya. Jadi kita masukkan ke edisi Ahad pagi. Ya, kemarin juga edisi Ahad pagi, ini lanjutan yang kemarin, edisi Ahad pagi. Kalau yang kemarin edisi 268 kita menerjemahkan dua pasang jumal ismiyah, yang satu positif, yang satu negatif. Ini juga begitu. Jadi masing-masing nomor terdiri dari dua jumal ismiyah, yang satu positif, yang satu negatif. Nah, kalau kemarin itu di bagian kiri, jadi jumlah ismiyah sebelah kiri semuanya positif. Kemudian yang sebelah kanan semuanya negatif. Dia di sini itu kita pertukarkan tempatnya. Misalnya kalimat nomor satu kalimat sebelah kanan itu negatif, sebelah kiri negatif, sebelah kanan positif. Sedangkan kalimat nomor 3 sebelah kiri negatif, sebelah kanan positif. Ya, dilihat dari sisi kosakata, latihan 269 ini lebih mudah dibandingkan latihan 268. Ya, ya perlu diingatkan lagi bahwa jumlah ismiyah itu dinegatifkan atau disangkal dengan menggunakan laisa. Apabila mubtadanya itu bukan kata ganti, maka gunakan laisa. Jika mubtadanya maskulin, laki-laki, gunakan laisat. Apabila mubtadanya feminin atau perempuan. Tetapi apabila mubtadanya itu bukan kata ganti, seperti ini, hotel itu tidak jauh dari sini, mubtadanya hotel itu bukan kata ganti, maka gunakan laisa apabila mubtadanya laki-laki, gunakan laisat apabila mubtadanya perempuan. Nah, itu poin-poin yang perlu diketahui sehubungan dengan transformasi kalimat ismiyah tipe 1 maupun tipe 2 dari positif ke negatif, ya. Oke, mari kita kerjakan. Nomor 1, Muhammad bukan guru. Nah, ini kalimat negatif, ismiyah negatif ya. Kemudian kalimat berikutnya, dia dokter. Dia siapa? Dia Muhammad. Berarti dia laki-laki ya. Ya, Muhammad bukan guru. Muhammadun. Ya, Muhammadun bukan atau tidak itu laisa. Dalam bahasa Indonesia apabila yang disangkal itu kata benda, kita gunakan bukan dokter, ya, bukan guru. Tetapi apabila yang disangkal itu kata sifat, kita menggunakan tidak, ya, tidak. Misalnya tidak jauh, tidak besar, dan sebagainya. Dan apabila yang disangkal itu perasa preposisi atau perasa jar majrur, kita juga menggunakan tidak dalam keadaan sehat, misalnya ya. Muhammad bukan guru, Muhammadun. Nah, tidaknya itu ini. Jadi ininya, mubtadanya itu bukan kata ganti. Jadi kita gunakan laisa apabila mubtadanya laki-laki, laisat apabila mubtadanya perempuan. Muhammadun itu laki-laki, berarti laisa. Jadi Muhammadun laisa guru. Guru itu mudarrisan. Jadi khabarnya itu mansub ya. Mudarrisan.
Bisa juga laisa Muhammadun mudarrisan, ya. Bisa juga laisa Muhammadun mudarrisan. Laisa itu kan kata kerja. Jadi kalau Muhammadun laisa mudarrisan, Muhammadun itu mubtada, laisa mudarrisan khabar. Tetapi apabila laisanya di depan, itu jumlah fi'liyah. Oleh karena laisa itu kata kerja, laisa Muhammadun mudarrisan, ya. Muhammad bukan guru, dia dokter. Jadi dia siapa? Dia Muhammad. Huwa dokter itu tabibun. Jadi dia dokter artinya dia seorang dokter. Huwa tabibun. Huwa tabibun. Huwa tabibun. Dia seorang dokter. Nomor 2, Muhammad dokter. Itu jumlah ismiyah tipe 1. Muhammadun ini mubtada, dokter tabibun. Muhammadun tabibun. Dia bukan guru, dia siapa? Dia Muhammad, berarti huwa ininya laisa yang sesuai itu laisa. Jadi huwa laisa mudarrisan. Perhatikan itu. Huwa laisa mudarrisan, dia bukan guru. Ya, Muhammadun tabibun, Muhammad seorang dokter. Kalau di sini Muhammad bukan guru, Muhammadun laisa mudarrisan. Kalau di sini dia bukan guru, huwa laisa mudarrisan. Nomor berikutnya Fatimah bukan dokter. Jadi kalimat negatif, ya. Jadi Fatimah itu perempuan ini. Fatimah itu oleh karena perempuan, maka kita gunakan laisat. Fatimah itu laisat dokter itu tabibun. Dokter perempuan tabibatun. Jadi Fatimah itu laisat tabibatan. Jadi kita gunakan dokter perempuan oleh karena yang dokter itu Fatimah. Fatimah itu laisat tabibatan. Dia seorang perawat. Dia Fatimah, dia perempuan. Dia perawat itu mumarridun kalau laki-laki. Mumarridah perempuan. Dia mumarridatun. Ya, sekaligus pengingat-ingat kosakata yang sudah pernah ditampilkan pada edisi sebelumnya. Mumarridah perawat perempuan. Kalau tabibah, dokter perempuan. Fatimah itu laisat tabibatan, hiya mumarridatun. Coba lihat, ini tabibatan mansub oleh karena dia merupakan khabar dari laisat. Khabar laisat itu mansub. Di sini mumarridatun marfu oleh karena dia berfungsi sebagai khabar. Khabar itu marfu, ya. Hotel itu tidak jauh dari sini. Masih ingat hotel? Hotel itu funduk. Jadi funduk itu laki-laki. Jadi kita menggunakan laisa, ya. Al-funduku laisa. Al-funduku laisa. Jauh itu ba'id. Jadi laisa ba'idatan. Ba'idan. Laisa ba'idan.
Oleh karena funduk itu laki-laki. Laisa ba'idan, dari setelah jauh itu an, ya, an. Jadi laisa ba'idan an, dari sini. An huna. Kalau dekat dari itu qariban min. Jadi untuk dekat kita gunakan min, untuk jauh kita gunakan an. Perhatikan itu. Jadi al-funduku laisa ba'idan an huna. Hotel itu dekat. Dalam bahasa Arab, hotel itu diganti dengan kata ganti dia, ya. Nah, hotel itu laki-laki, berarti huwa. Dekat itu qaribun. Kalau mau kita lengkapi, dekat dari sini qaribun min huna. Jadi untuk dekat kita gunakan min, untuk jauh kita gunakan an, ya. Stasiun itu kecil. Masih ingat stasiun mahattah? Al-mahattatu, stasiun itu perempuan, ya. Al-mahattatu ini mubtada kecil, shaghirun. Oleh karena mubtadanya itu perempuan, maka khabar juga perempuan. Shaghiratun. Al-mahattatu shaghiratun. Ini khabar. Kemudian stasiun itu dalam bahasa Indonesia, dia itu tidak boleh digunakan untuk bukan orang, ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan dia tidak besar dalam bahasa Indonesia. Kita ulangi lagi kata bendanya. Stasiun itu tidak besar. Tapi dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Inggris, kata ganti dia itu bisa digunakan untuk bukan orang. Jadi stasiun itu tidak besar. Jadi al-mahattatu perhatikan, stasiun itu berakhir dengan ta marbutah, berarti perempuan. Al-mahattatu tidaknya apa? Laisat. Ya, laisat besar kabirun. Jadi oleh karena ini itu perempuan, maka laisat kabiratan, ya. Kabiratan. Jadi ini perempuan. Kabiratan. Oleh karena dia merupakan khabar dari laisat. Al-mahattatu laisat kabiratan. Ini sebetulnya bisa dihilangkan, ya. Bisa dihilangkan ini. Laisat kabiratan, oke. Bisa, ya. Laisat kabiratan. Ya, seperti nomor 2 juga. Muhammadun tabibun laisa mudarrisan, boleh tanpa huwa. Ya, ini boleh tanpa huwa, ya. Boleh tanpa huwa. Nomor 6, kalian dua orang laki-laki itu antuma, ya. Lihat ini tasrif kata ganti, kalian dua orang laki-laki itu anta, antuma, ya. Tidak dalam keadaan sehat, ya, tidak dalam keadaan sehat. Tidak aja itu antuma, ini, ya, antuma tidak itu lastuma, ya, lastuma. Jadi kalian antuma kemudian tidaknya itu lastuma, antuma lastuma dalam keadaan sehat. Ya, kalau misalnya kita menjawab pertanyaan kaifa haluk,
Ya, apa kabarmu? Jawabannya ana bi khair, dalam keadaan sehat. Jadi antuma lastuma bi khairin. Ini arjar wal majrur. Bi khairin. Bi khairin. Dia mansub, tapi oleh karena jar majrur, jadi dia tidak mengalami perubahan harokat huruf akhir. Antuma lastuma bi khairin. Kalian tidak dalam keadaan sehat. Kalian sakit. Kalian sakit. Antuma. 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 Antuma yang ini bisa dihilangkan ya. Jadi lastuma bi khairin. Antuma sakit. Sakit itu maridun. Oleh karena yang sakit itu dua orang, maridhani. Jadi yang sakit itu laki-laki ya, maridhani. Maridhani. Jadi kalau yang sakit itu perempuan, kalian sakit, antuma maridhatani. Nah, jadi ini bentuk dua. Bentuk dua, kemudian jenis kelaminnya tergantung ini, mubtada. Laki-laki, laki-laki, perempuan, perempuan. Kemudian nomor 7, nomor 7 ini jangan engkau malas, rajinlah ya, jangan engkau malas, rajinlah. Ini kalimat melarang dan kalimat suruh. Jadi kalimat melarang itu negatif, kalimat suruh itu positif ya. Jadi subjek dalam kalimat melarang itu biasanya tidak dinyatakan. Jadi kalimatnya sebetulnya bukan jangan engkau malas, tapi jangan malas, cukup ya. Rajinlah ya. Rajinlah, tidak perlu engkau rajinlah, tidak perlu ya. Masih ingat malas? Malas itu kaslan. Biasa digunakan sebagai nama orang secara salah. Kaslan. Kaslan itu berakhir dengan anu, ghairu munsharib ya, ghairu munsharib. Ghairu munsharib. Jangan itu wilayah melarang, itu ini. Anta, antuma antum, anti, antuma antunna ya. Jadi yang dilarang itu orang kedua. Jadi daerah hanya itu anta, antuma antum, anti, antuma antunna. Kalau jangan larang untuk anta, la takun. Jangan ya. La takun. Ini untuk anta, la takun, engkau jangan. Kalau kalian dua orang jangan. La takuna. Ya, la takuna. Kalau kalian jamak laki-laki jangan, la takunu ya, la takunu. Kalau engkau perempuan jangan, la takuni, la takuna, la takunna. Coba simak lagi kalimat melarang, kalimat ismiyah larang ya, kalimat ismiyah larang. Nanti dalam edisi latihan berikutnya ini kita tampilkan ini ya, kita tampilkan. Jadi itu untuk larang. Kalau untuk suruh itu kun. Nah, ini juga kun, kuna, kunu, kuni, kuna, kunna. Jadi edisi sebelumnya itu solehlah. Jadi kita menyuruh orang kedua tunggal supaya dia bersikap atau bersifat soleh. Jadi kun solehan. Jangan keji. La takun talihan ya. Nah, jadi ini yang dilarang itu satu orang laki-laki berarti kun. Ya, malas itu kaslan. Nah, dia positif ya, dia mansub. Kaslanu itu ghairu munsharib, dia mansub dengan fathah. Kun, la takun. Bukan kun, la takun, jangan.
La takun. La takun kaslana. La takun. La takun kaslana. La takun kaslana. Ini mansub. La takun kaslana. Jangan engkau malas. Jadi engkaunya anta tersembunyi di takun, ya. La takun kaslana. Rajinlah kun. Rajin itu nasyid. Nasyid. Kun nasyitan. Kun nasyitan. Kun nasyitan. Kun nasyitan. Rajinlah. Kun nasyitan. Ya, kita menyuruh orang supaya rajin. Rajinlah. Ini kadang dalam bahasa Indonesia kadang diulang. Rajinlah. Kun nasyitan. La takun kaslana. Jadi bukan la takun kaslanan, oleh karena kaslan itu tidak bertanwin. Oke, itulah 8 kalimat pada latihan ini yang sudah kita kerjakan. Nah, kita ulangi lagi. Jangan engkau malas, la takun kaslana. Rajinlah, kun nasyitan. Kalian tidak dalam keadaan sehat, antuma tidak, lastuma dalam keadaan sehat, bi khairin, ya, kalian sakit, antuma maridhani. Nah, ini al-mahattatu saghiratun, stasiun itu kecil. Ingat, kalau sebuah stasiun kecil, mahattatun saghiratun, itu perasa, ya. Kalau stasiun kecil itu al-mahattatu as-saghiratu, selaras, ya. Tapi kalau al-mahattatu saghiratun itu kalimat, ini mubtada, ini khabar. Jadi mubtadanya itu ma'rifah, khabarnya itu nakirah. Dua-duanya marfu. Al-mahattatu saghiratun, stasiun itu kecil. Stasiun itu atau dia tidak besar. Ya, dia tidak besar. Al-mahattatu laisat kabiratan. Ya, atau dia itu apa? Dia itu hiya, ya. Dia itu hiya. Hiya laisat kabiratan. Ya. Lebih baik kita gunakan hiya daripada al-mahattah. Oleh karena al-mahattah itu sudah digunakan dalam kalimat pertama. Jadi tidak diulangi, ya. Tidak diulangi dalam bahasa Arab. Jadi hiya laisat kabiratan. Al-funduku laisa ba'idan an huna. Hotel itu tidak jauh dari sini. Hotel itu kita ganti dengan kata ganti huwa, dekat, qaribun, ya. Nah, kalau al-mahattah kata gantinya hiya. Hiya, kalau punduk hotel itu huwa. Fatimah bukan dokter. Fatimah itu laisat. Bukan itu laisat. Tabibatan, dokter. Dia seorang perawat. Hiya mumarridatun. Muhammad dokter, Muhammadun tabibun. Dia bukan guru, huwa bukan, laisa guru, mudarrisan, ya. Muhammad bukan guru, kalimat negatif, ya. Muhammadun bukan, itu laisa guru, mudarrisan. Dia seorang dokter, huwa tabibun. Alhamdulillah, kita sudah selesai menerjemahkan 7 pasang kalimat latihan. 7 pasang berarti 14 kalimat ismiyah, yang satu negatif, yang satu positif ke dalam bahasa Arab. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa, Gi?